Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Sebentar lagi sudah mau puasa ya teman-teman. Dan hari ini kita akan bikin cookies yang pernah viral di zamannya. Dan cookies ini enaknya kebangetan. Kalian yang sudah pernah bikin cookies ini pasti tahu rasanya ya. Ini enaknya kebangetan, cantiknya juga kebangetan, dan cocok banget untuk dibikin pada hari raya Lebaran ini. Hanya saja bikinnya sedikit tricky ya. Dan hari ini saya akan kasih tips-tips penting agar kalian ketika bikin cookies ini tidak gagal. Cookies ini bisa dibikin dengan oven tangkring, ini dengan oven tangkring, dan yang sebelah kanan saya bikin dengan oven listrik dan saya menggunakan api atas bawah. Tapi kalau mau warnanya cantik sebaiknya api bawah saja. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita siapkan putih telur. Putih telur bisa dari kulkas tapi bukan dari freezer ya teman-teman. Jadi ini hanya putih telur yang saya simpan di kulkas. Kita akan timbang dan kita biarkan suhu ruang. Kalau ada yang kotor-kotor, ada yang darah-darah dari telur, kita buang. Sekarang kita akan siapkan bahan kering. Kita perlu terigu, protein rendah, dan juga kita perlu sedikit maizena. Dan di sini kita akan pakai keju. Untuk keju, kalian bisa pakai keju edam ataupun keju cheddar. Jadi kejunya bebas apa saja ya. Kita potong iris tebel-tebel ya teman-teman. Kemudian kita balur dengan terigu seperti ini supaya tidak mudah patah. Untuk bahan lemak kita perlu campuran antara mentega dan margarin. Kalau mau full margarin bisa, tapi kalau bisa jangan full mentega karena nanti takutnya tidak kokoh ya. Dan kita perlu garam karena saya di sini campur dengan mentega. Bila kalian pakai full margarin tidak perlu garam ya. Ini bisa di mixer, bisa juga dikocok-kocok saja. Karena saya bikin 2 resep, jadi ini saya pakai 2 kuning telur. Untuk satu resep cukup 1 kuning telur. Sekarang kita akan campurkan dengan bahan kering yang tadi sudah kita siapkan ya. Kalian bisa aduk dengan spatula ataupun dengan tangan, tapi sebaiknya dengan tangan karena adonan ini cukup sedikit padat ya teman-teman, sedikit keras. Untuk resep lengkap kalian bisa lihat di sebelah kiri atas atau di box deskripsi. Untuk terigunya di sini saya pakai 200 gram. Jadi adonannya sedikit lebih keras. Kalau kalian mau lebih lumer 175 gram. Tapi saya lebih suka yang 200 gram ya. Jadi bawahnya tidak mudah hancur. Sekarang kita akan cetak dan kita akan tipiskan adonan ini. Adonannya kita padatkan dulu seperti kita bikin kastengel supaya nanti ketika kita cetak adonannya tidak mudah rusak ya gitu. Jadi harus dipadatkan dulu baru kita tipiskan. Saya pakai alat bantu, ini adalah plastik gula pasir ukuran 2 kilo yang saya buka seperti ini. Dan kita pakai penggaris cookies ukuran 0,5 cm. Kita akan cetak dengan pembolong donat. Pembolong donat ini ukurannya 1,5 cm. Tapi nanti kalau kalian mau bikin yang lebih besar juga bisa ya. Sekarang kita akan siapkan bahan untuk mering. Kita perlu gula halus dan ini harus disaring dulu ya. Dan kita juga perlu tepung maizena. Tepung maizena akan membuat mering ini lebih cepat kering. Jadi tidak mudah basah atau lengket. Seperti yang kalian tahu sering banget cookies ini ngadatnya tuh dia sering basah. Kita perlu air perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis.
Cukup sekitar 1 sendok teh saja dan kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih telur ini sudah mengembang sempurna. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita akan turunkan kecepatannya ke kecepatan yang sedang ya teman-teman. Dan kita akan masukkan seluruh gula pasir. Kita akan mixer dengan kecepatan sedang sampai gula pasir ini mencair. Jadi tidak ada lagi butiran-butiran gula pasir. Saya sudah hitung kurang lebih ini saya mixer selama 5 hingga 6 menit. Kita tes masih ada gula pasir atau tidak. Bila sudah tidak ada gula pasir lagi, sekarang kita akan campur dengan gula halus dan kita akan mixer kembali dengan kecepatan tinggi. Gula halusnya ini kita masukkan 2 tahap. Dengan kecepatan tinggi, sekarang kita akan mixer kurang lebih waktunya sama, sekitar 5 atau 6 menit lagi. Tidak boleh sampai terlalu overmix ya teman-teman, sampai terlalu kaku itu tidak boleh, kurang lebih seperti ini. Bila kalian mixer sampai kaku sekali, maka hasil dari mering ini dia akan keriput teman-teman. Dan sekarang kita akan tambahkan dengan pasta mocha. Untuk pasta mocha banyaknya kalian sesuaikan saja dengan selera. Saya pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kita aduk dengan spatula, cukup diaduk balik saja. Lalu kita akan masukkan ke dalam plastik piping bag. Untuk spuit di sini saya pakai Wilton nomor 12 atau mungkin kalian bisa pakai spuit nomor 1A atau 3A, saya juga lupa, tapi yang kecil ya. Caranya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Satu yang plastik piping bag kita isi dengan spuit, yang satu lagi kita isi dengan mering. Sekarang kalian perhatikan cara aku piping ya. Ini penting teman-teman supaya hasilnya bagus. Satu tangan kita pegang mering dari atas, satu tangan lagi kita tahan dari bawah. Dengan cara ini ketika kita piping menjadi stabil ya teman-teman. Tidak bergerak ke sini ke sana. Usahakan nanti kalian piping jangan banyak gerak atau ragu-ragu. Jadi langsung aja dan harus menutupi seluruh permukaan cookies ini. Bila kalian tidak menutupi permukaan cookies ini, maka nanti hasilnya gampang copot. Jadi cookies ini harus dijepit dengan mering. Meringnya karena itu harus dipiping persis besarnya seperti ini. Jangan lebih, jangan kurang. Hasilnya kurang lebih seperti ini dan kita akan panggang dengan oven listrik ataupun oven tangkring. Suhunya sama 110 derajat dan itu harus dari oven termometer, bukan oven dari bawaan oven masing-masing ya. Jadi kalian harus punya oven termometer khusus untuk ini. Dan untuk oven tangkring wajib bawahnya harus ada pasir. Pasir sebagai penghantar panas sekaligus penyimpan panas. Jadi ketika kalian buka pintu oven, dia tidak akan turun dengan tajam suhunya. Dan mering ini nanti akan kering dengan sempurna apabila kalian pakai pasir. Dan ingat suhunya harus 110 derajat. Jangan lupa diputar-putar loyangnya sekitar setiap 30 menit gitu ya. Dan ini kita akan panggang selama 2 jam. Lama banget sih, betul lama. Tapi nanti rasa cookiesnya akan garing, crunchy dan tahan lama garingnya. Setelah 2 jam, jangan dulu dikeluarin dari oven, diamkan dulu sekitar 15-20 menit baru kita keluarkan dari oven.
Untuk oven listrik sama, kalian mau pakai api atas dan bawah boleh, suhunya harus 110 derajat. Pakai api bawah saja juga boleh, suhunya tetap harus 110 derajat di oven termometer, bukan suhu dari bawaan kompor, bawaan oven gitu ya, bukan. Harus dari oven termometer. Dan kalau kalian pakai api atas dan bawah, maka hasil cookies ini akan lebih coklat warnanya. Tapi kalau kalian pakai api bawah saja, warnanya akan lebih terang. Yang sebelah kiri ini saya panggang dengan oven tangkring. Karena hanya api bawah saja warnanya lebih cerah, lebih terang ya. Tapi kalau yang sebelah kanan ini yang pakai oven listrik dan apinya atas bawah, warnanya lebih coklat. Nah, kalau yang ini saya panggang dengan api atas dan bawah, tapi api atas lebih kecil. Jadi api atasnya itu sekitar 70 derajat saja. Api bawahnya lebih besar. Saya taruh di suhu sekitar 150 kalau nggak salah, tapi saya lupa. Yang pasti di oven termometer harus 110 derajat. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Cookies ini enaknya kebangetan. Kalau kalian jual ini pasti orang beli lagi dan beli lagi. Saya dulu jualan ini laris banget ya teman-teman. Dan ini mengkilap cantik. Kalian harus baca box deskripsi untuk tips-tips lebih jelas dan lengkap. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.